Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita berjumpa lagi di dalam kajian online ini dalam keadaan sehat. Tentunya ini semua adalah nikmat karunia dari Allah yang harus kita syukuri. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersyukur, Allah akan selalu memberikan kita kesehatan, memberikan kita nikmat iman Islam, sehingga kita selalu istiqomah di dalam kebaikan, istiqomah untuk beribadah kepada Allah dan mendapatkan ridhonya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dengan harapan kita memperbanyak salawat, kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Dengan bersalawat pula kita akan insya Allah selalu terhubung dengan Nabi Muhammad, sehingga kelak kita mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman sekalian, tema yang akan kita bahas malam ini adalah tentang memuliakan orang tua. Siapa sih orang tua kita? Kedua orang tua kita adalah ayah dan ibu kita. Kewajiban bagi kita sebagai anak adalah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dan memuliakannya. Di dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan apapun. Dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Nah, Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini perintah langsung dari Allah untuk kita, hambanya yang beriman. Berbuat baik atau memuliakan orang tua bukan karena disuruh guru, bukan karena disuruh ulama, tetapi perintah Allah langsung, dan itu wajib bagi kita. Maka berbaktilah kepada orang tua agar kita menjadi anak yang birrul walidain. Berbakti atau birrul walidain ini hukumnya wajib bagi kita setiap muslim. Meskipun orang tuamu itu non muslim, kita tetap wajib untuk menghormatinya, memuliakannya. Orang tua kita yang jasa-jasa mereka itu tidak akan pernah kita dapat hitung dalam hidup kita. Masya Allah, begitu besar, begitu luar biasanya jasa mereka untuk kita. Ibu yang sudah mengandung kita 9 bulan di dalam rahimnya, kita dijaganya dengan sepenuh hati, kemudian melahirkan dengan bertaruh nyawa, seluruh jiwa raga dipertaruhkan untuk anak yang ada di kandungannya, untuk dilahirkannya. Berharap dapat lahir dengan selamat ke dunia, membawa berjuta kebahagiaan. Kemudian bayi yang lahir tersebut disusuinya dengan penuh kasih sayang, dirawatnya, diasuhnya, hingga tumbuh menjadi anak yang sehat. Setiap kita sakit, ibu itu merasa cemas, merasa ketakutan, bahkan rela begadang menemani kita sampai anaknya benar-benar sudah sehat. Ibu itu bahkan gak tidur malam untuk menjaga kita dikala kita sedang sakit. Ayah yang kuat, yang seluruh waktu dan prioritasnya adalah untuk keluarga, untuk anak dan istrinya. Bagaimana kita lihat perjuangan ayah kita memberikan, mencukupi segala kebutuhan hidup keluarga. Dari tempat tinggal rumah, ayah yang menyediakan. Dari makanan, ayah yang menyediakan.
dari pakaian, pendidikan, semuanya ayah yang mencukupi. Ayah yang rela dengan segala kondisinya untuk bekerja banting tulang demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Sepenuh hati, ayah tidak pernah merasakan, tidak pernah menampakkan capeknya, letihnya, lelahnya. Tidak pernah dirasa. Setiap kembali ke rumah hanya senyum yang selalu dilihat oleh anak-anak dan istrinya. Kita nggak pernah tahu betapa beratnya perjuangan ayah untuk mencari uang di luar sana demi keluarganya. Masya Allah, itulah jasa kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita. Seorang anak diajarkan untuk selalu bertutur kata yang baik kepada orang tuanya. Mungkin kita pernah memiliki perbedaan pendapat atau bertengkar dengan orang tua, tetapi sebagai anak kita harus tetap menjaga tutur kata kita. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Janganlah engkau menggunakan kefasihan bicaramu di hadapan ibumu yang dahulu telah mengajarimu berbicara." Artinya apa? Artinya kita jangan sombong dengan pintarnya kita berbicara hingga kita sampai menyakiti hati ibu kita. Kita jika punya perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, maka jangan sampai kata-kata kita lebih tinggi dari ibu kita. Jangan sampai kata-kata kita menyakiti atau mengecewakan daripada ibu kita. Karena apa? Ibulah yang dulu mengajari kita bicara. Apa iya kita sampai tega untuk kita gunakan lisan kita untuk menyakiti hatinya? Maka teman-teman sekalian, jaga selalu tutur kata kita kepada kedua orang tua kita. Ketika orang tua masih hidup atau bahkan sudah dipanggil Allah, seorang anak juga harus mendoakan orang tuanya. Doa anak akan membahagiakan orang tuanya. Bahkan doa tersebut akan menjadi amalan yang dibawa oleh orang tua hingga ke alam kubur. Di dalam setiap kesempatan hendaknya kita selalu memprioritaskan orang tua, terutama ibu, dan selalu berbuat baik kepadanya. Rasulullah bersabda, "Berbuat baiklah kepada ibu karena surga berada di bawah kedua telapak kaki ibu." Masya Allah, kita ayo senangkan hati ibu karena surga ada di bawah telapak kaki ibu. Kita capai surganya melalui ibu kita. Kita harus bisa membuat bangga orang tua kita. Orang tua merupakan orang yang mendidik anaknya dari kecil hingga dewasa. Itulah mengapa setiap anak itu wajib melakukan yang terbaik untuk membanggakan orang tuanya. Jika kamu menuruti ajaran orang tua, mereka pun akan merasa bangga, merasa bahagia. Saat seorang anak misalnya sudah mandiri, bisa cari nafkah sendiri, sebaiknya kita menunjukkan sikap berbakti kita dengan memberikan kehidupan yang layak bagi orang tua kita. Kita merawat mereka ketika orang tua kita sudah berada di usia senja, sudah tua. Umumnya mereka memerlukan perhatian lebih karena kondisi mereka yang sudah tidak sesehat di masa muda dulu. Untuk itu kita sewajarnya sebagai anak merawat orang tua kita sebagaimana saat kita masih kecil kita dirawat oleh orang tua kita. Celaka. Orang yang mendapatkan kedua orang tuanya berusia lanjut, salah satunya atau keduanya, tetapi dengan itu dia tidak masuk surga. Di sini hadis Nabi ini menjelaskan bagi kita, jangan sampai kita punya orang tua sampai mereka berada di masa senja, tetapi dengan hal itu tidak menjadikan kita memperoleh surganya Allah. Kita jadikan orang tua kita yang sudah memasuki masa senja tersebut menjadi jalan sebabnya kita untuk masuk surga. Gimana caranya? Kita rawat dengan sepenuh hati, kita rawat dengan tulus ikhlas kedua orang tua kita,
maka insya Allah surga yang kita dapatkan. Sebagai anak, kita mungkin pernah berselisih atau memiliki tujuan atau memiliki pendapat sendiri, tapi apapun pilihan orang tua, hendaknya kita harus menghormatinya. Kita ingin mencapai ridhonya orang tua, maka lakukanlah hal yang disukai, yang diridhoi oleh orang tua selama itu baik. Maka itu jalan pahala bagi kita. Ridho Allah itu tergantung ridho kedua orang tua, dan murka Allah juga tergantung kepada murka orang tua. Nah, teman-teman sekalian, di sini ada sebuah cerita di mana dalam sirah nabawiyah tentang seorang anak yang karena cintanya kepada kedua orang tuanya sampai Nabi pun ditinggalkannya. Ada beberapa sahabat yang biasa duduk bersama Rasul, sholat bersama, mereka sholat bersama, Nabi berdoa, mereka mengaminkan. Ini dalam suatu kurun beberapa waktu, ada salah seorang tidak lagi hadir bersama Nabi. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, mana yang biasa sholat bersama-sama kita, yang biasa duduk bersama-sama kita? Ya Rasulullah. Kemudian sahabat menjawab, ya Rasulullah, tidakkah engkau mengetahui sesungguhnya orang tuanya itu dalam keadaan sakit keras. Beliau ini nggak duduk bersama kita, nggak ikut sholat bersama kita, karena sedang mengurus kedua orang tuanya, menjaga dan merawat kedua orang tuanya yang sakit tersebut. Kemudian Nabi berkunjung ke rumahnya. Yang dilihat pertama kali oleh Nabi, seorang anak tersebut mengambil kotoran orang tuanya dengan tangan telanjangnya, membersihkan kotoran tersebut dari orang tuanya tanpa alas tangan, pakai tangan tanpa alas apapun, dibersihkan kotoran kotoran orang tuanya tersebut dengan tangannya. Kemudian beliau cepat-cepat membersihkan tangannya tersebut, mencuci tangannya, ingin segera menjabat tangan Nabi Muhammad SAW. Tetapi Nabi mengambil tangannya, kemudian menaruhnya di wajah Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Sesungguhnya engkau itu dimasukkan ke dalam surga itu bukan karena hasil ibadahmu, bukan karena engkau bersahabat denganku juga, tetapi sesungguhnya engkau dimasukkan ke dalam surga karena apa yang telah engkau lakukan di hadapan mataku. Masya Allah, Nabi bilang orang tersebut masuk surga bukan karena ibadahnya, tetapi karena baktinya, karena dia telah merawat orang tuanya, menjaga orang tuanya yang sedang sakit tersebut dengan tulus ikhlas, sepenuh hati dilakukan oleh anak tersebut untuk kedua orang tuanya. Itulah yang dikatakan Nabi, jalan ke surga orang tersebut itu baktinya kepada orang tuanya, bukan amal ibadahnya, bukan juga karena dekat dengan Rasulullah. Masya Allah, teman-teman sekalian, ilmu belum tentu membuat kita masuk ke dalam surga, tetapi keberkahan ilmu ini yang akan membawa kita ke dalam surganya Allah. Maksudnya apa? Artinya apa yang telah kita pelajari malam ini, telah kita dengar malam ini, ayo jadikan ilmu yang berkah. Ilmu yang kita gak cuman dengar, tapi kita resapi, kita hayati di dalam hati kita. Kemudian kita amalkan dalam keseharian kita, melalui tindakan kita. Tindakan baik kita kepada kedua orang tua kita. Kita menghormati kedua orang tua kita, memuliakan kedua orang tua kita. Insya Allah itu yang akan membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang jauh hendaknya saat jauh dengan orang tua kita hendaknya sering memberi kabar kepada orang tua kita.
Ini penting untuk menjalin komunikasi dengan orang tua. Walaupun kita jauh, kita ingin selalu membahagiakannya, walaupun cuma kita dengan menelponnya, memberi kabar yang baik, maka jangan sampai kita lupakan untuk memberi kabar kepada orang tua kita walaupun kita berjauhan. Komunikasi penting. Teman-teman sekalian, kita hendaknya ingin membuat orang tua kita itu bahagia. Orang tua adalah orang yang harus dihormati dan disayang. Mereka merupakan pahlawan bagi anak-anaknya. Saat berbicara dengan orang tua, tidak hanya tutur kata yang perlu diperhatikan, tetapi berikan kalimat-kalimat yang bisa menyenangkan hati mereka. Kita berikan tutur kata kita yang bisa menyenangkan hati mereka. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23-24 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada bapakmu, ibumu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Maka muliakanlah orang tuamu sebelum terlambat. Teman-teman sekalian, ayo kita motivasi diri kita untuk kita kejar ridhonya orang tua kita. Kita kejar surganya Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Kita muliakan orang tua kita. Gak akan rugi kita memuliakan orang tua. Justru rugi orang yang menyepelekan kedua orang tuanya. Rugi lagi celaka orang yang menyepelekan kedua orang tuanya. Rugi pula ada seorang laki-laki yang karena takut kepada istrinya kemudian sembunyi-sembunyi memberikan uang kepada ibunya atau mencukupi kebutuhan ibunya secara sembunyi-sembunyi dari istrinya. Takut dimarahin istrinya, itu orang yang sungguh-sungguh rugi. Orang tua kita adalah keutamaan kita, prioritas kita. Maka jangan sampai kita menelantarkan orang tua kita. Tanya selalu apa kebutuhan orang tua kita. Kita sudah mandiri, kita sudah mampu, kita sudah punya penghasilan. Maka tanya orang tua kita, ibu butuh apa, ayah butuh apa. Cukupi, semampu kita cukupi kebutuhan mereka. Insya Allah ridho orang tua akan kita dapatkan. Orang tua akan merasa bahagia, merasa bangga, merasa senang, sehingga ridho hatinya untuk kita, sehingga Allah pun ridho kepada kita. Teman-teman sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan. Insya Allah bermanfaat. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.